2 Korintus 11 ayat 17. Yang bodoh itu Mukalab, bukan Paulus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, memberi edukasi dan menjawab ketidakpahaman Mukalab. 2 Korintus 11 ayat 17. Yang bodoh itu Mukalab, bukan Paulus. Jika Mukalab membaca 2 Korintus 11 ayat 17, siapa yang bodoh? Mukalab atau Paulus? Jelas yang bodoh Mukalab, karena pikirannya tidak nyampe memahami Alkitab. Dia akan terkena ranjau. 2 Korintus 3 ayat 14. Pikirannya tumpul. Paulus itu orang yang selalu berkata menurut firman Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh selalu berkeyakinan boleh bermegah atau sombong. Lalu Paulus berkata, jangan menganggap aku ini, Paulus itu bodoh. Sebab kalau kamu anggap bodoh, nanti aku tidak lagi berbicara menurut firman Tuhan. Juga nanti aku bermegah sombong. Ya. Kalau kamu anggap bodoh, maka aku tidak lagi berbicara menurut firman Tuhan. Nanti aku jadi bermegah, jadi sombong. Makanya jangan anggap aku ini, Paulus ini, orang bodoh. Apakah pikirannya Mukalab nyampe memahami penjelasan itu? Ayat Alkitab 2 Korintus 11 ayat 17 tidak akan nyampe. Yang penting koar-koar, nyebar bau mulut. Paulus itu bodoh. Yang bodoh itu kamu, ndul Mukalab, yang tidak paham membaca ayat Alkitab. Kalau bagi kami, ini sampel sekali ya. 2 Korintus 11 ayat 17, saya ulang, Paulus itu berkata begini, kamu jangan anggap aku bodoh. Aku itu kan selalu berbicara sesuai firman Tuhan. Sedangkan orang bodoh itu pasti menyombongkan diri, bermegah. Nanti kalau kamu anggap aku bodoh, maka aku tidak lagi memberitakan atau tidak lagi berkata-kata sesuai firman Tuhan. Lalu aku juga ikut sombong. Itu maksudnya. Saya kasih tahu ya, ndul Mukalab ya. Bukan Paulusnya yang bodoh, kamu yang bodoh. Sekarang kita tes lagi Roma 3 ayat 7. Makin terbukti bahwa Mukalab itu tiarap. Apanya Pak yang tiarap? Coba Mukalab suruh baca Roma 3 ayat 7. Kalau kita berdusta, kalau kita itu berdusta, maka makin nyata kebenaran Allah. Termasuk oleh aku Paulus. Oleh dustaku, maka kebenaran Allah makin nyata. Bener dong. Kalau aku berdusta, kebenaran Allah makin nyata. Oleh dustaku, kebenaran Allah makin nyata. Apa Paulus berdusta? Tidak, yang berdusta ya kamu, ndul Mukalab. Kalau kita dusta, apakah kalau kita tidak dusta, apakah kebenaran Allah batal? Sama sekali tidak. Jadi Roma 3 ayat 7 bukan Paulus itu berdusta. Paulus sedang menjelaskan kalau kita berdusta, maka kebenaran Allah makin nyata. Jadi oleh dustaku itu kebenaran Allah makin nyata. Paulus ini sedang membuat statement, ngerti nggak ndul kamu Mukalab? IQ-nya apa Pak? Mukalab nggak ada yang pinter, koar-koar doang, ngomongnya pinter. Apakah Mukalab nyampe pikirannya memahami Roma 3 ayat 7? Maaf ya,
ya tidak akan nyampe. Kamu terkena bench atau terkena ranjo. 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran tumpul. Jadi yang dusta itu siapa dong? Mukalaf apa Paulus? Ya sudah pasti mukalaf. Suruh baca Roma 3 ayat 7 yang dusta itu mukalaf. Suruh baca 2 Korintus 11 ayat 17 yang bodoh itu mukalaf. Tambahin lagi 1 Korintus 1 ayat 18, bener nggak ya? Tak cek dulu ya. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Ayo, suruh mukalaf baca 1 Korintus 1 ayat 18. Salib itu kebodohan, ya. Yang bodoh itu kamu, mukalaf. Pemberitaan tentang salib itu suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu sesuatu kekuatan Allah. Tuh. Nggak nyampe Pak pikiran. Ya saya tahu mukalaf itu nggak nyampe pikiranmu. Suruh baca 1 Korintus 1 18. Ya. Pemberitaan salib itu kebodohan. Yang bodoh itu kamu, ndul mukalaf. HTD dilawan. Ya. Very simple Pak menjelaskan 2 Korintus 11 17, Roma 3 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 18. Paulus itu orang cerdas. Di zaman dia saja dia sudah kuliah, ndul, nggak kayak kamu koar-koar doang, ngakunya doang pinter, ngakunya doang. Ya, saya kalau sama mukalaf itu kayak begitu ya. Ya kasihan ya. Ya, gini ya. Kalian itu tidak usah ngobok-ngobok Alkitab, nggak akan bisa. Kamu itu terkena ranjo 2 Korintus 3:14. Pikiranmu tumpul. Jangankan kamu ya, kamu yang mukalaf. Saya dulu di Tritunggal juga tumpul kok. Karena Alkitab itu produk Yesus. Kalau nggak sembah Yesus nggak akan paham. Penjelasannya sederhana toh, ya. Jangan anggap aku ini orang bodoh. Sebab kalau aku orang itu bodoh, aku tidak lagi berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Lalu aku juga sombong nanti bermegah. Tuh, Paulus sedang ngomong kayak gitu. Lalu kamu pikir Paulus bodoh gitu? Atau Paulus berdusta? Ya, kalau kita dusta, maka kebenaran Allah makin nyata. Jadi oleh dustaku itu, kebenaran makin nyata. Apakah Paulus sedang berdusta? Yang berdusta kamu, mukalaf. Yang bodoh ya kamu. Para mukalaf itu, pikiran kami nggak nyampe, bukan nggak nyampe, kamu itu terkena bench, terkena ranjo 2 Korintus 3:14. Kamu kan bukan penyembah Yesus, sedangkan Alkitab itu adalah produk Yesus. Kamu nggak akan bisa meskipun ini bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia, pikiranmu nggak dibuka. Loh, kok Pak Hadidin jelasinnya mudah sekali ya. Makin ketahuan sekarang berarti yang bodoh, yang dusta itu mukalaf. Iya. Semua yang dengerin khotbah ini akan paham toh. Ternyata yang bodoh mukalaf bukan Paulus, yang dusta mukalaf bukan Paulus. Yang menganggap pemberitaan Injil itu kebodohan ternyata mukalaf. Bukan Paulus yang nulis. Ini kan Paulus yang nulis 1 Korintus 1 ayat 18 juga. Clear. ATD ini aduh. Kasihan sama mukalaf. Saya tuh juga kasihan sama mukalaf ya, tapi mukalaf itu kan berkali-kali saya sudah mengatakan ya Bapak Ibu ya, kamu itu nggak akan bisa ngobok-obok Alkitab. Alkitab itu produknya Gusti Allah langsung, dipilih oleh Nabi, itu perjanjian lama ya, ditulis oleh Nabi, nabinya dipilih oleh Yesus. Perjanjian baru ditulis oleh Rasul, Rasulnya dipilih oleh Yesus, firman disampaikan oleh Yesus ya, seperti ya, clear? Kita Indonesia, kita Pancasila. Aku kasihan sebenarnya sama kamu mukalaf. Ya. Kasihan bener saya, ya. Jadi yang bodoh itu enggak usah lah. Enggak usah diulang-ulang lah. Jadi yang bodoh mukalaf apa Paulus? Yang dusta Paulus apa mukalaf?
yang pemberitaan salib itu kebodohan itu kata yang nggak paham itu Mukalap apa Paulus. Ya, kasihan ya. Ya namanya juga usaha, Pak. Saya itu pernah jadi muslim loh, Pak. Ya, jadi saya jadi apa ya? Semua yang aduh, udahlah nggak usah lah. Ya, saya tuh kasihan ya. Aku tuh paham loh, Pak. Aku tuh paham di atas rata-rata loh. Ya, waktu di Muslim juga aku tuh cerdas, Pak. Agamaku, pelajaran agama itu nilainya 9. Tuh, ya. Di ijazah itu pelajaran agama saya nilainya 9. Lalu mereka meledek saya. Ya, kamu itu calon nabi sebenarnya. Hen atau tan gitu ya. Tuh, pelajaran matematika saya 10 nilainya. Pelajaran agama saya nilainya 9. IPA itu 9, biologi itu 9. Ya, aku ceritanya guru agama itu tak telan habis ya tuh. Aku ngerti mana yang nggak bener, mana yang bener. Ya, sampai sekarang pun aku ngerti. Makanya Mukalap itu setiap setiap jeplak aku tahu tuh. Aku langsung tahu. Yang bodoh itu kamu, Ndul. Ya, bukan Paulus. Paulus kamu bodoh-bodohin. Paulus itu cerdas dipakai oleh Yesus Allah kok. Ya, Kisah 9 ayat 15. Jadi yang bodoh kamu ya Ndul, Mukalap ya. Yang dusta kamu ya Ndul, Mukalap ya. Yang memahami bahwa pemberitaan salib itu kebodohan kamu ya Ndul, Mukalap ya. Paulus itu cerdas ya. 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 Paulus itu cerdas, di era zamannya dia sudah kuliah ya. Ya wis lah, kita Indonesia, kita Pancasila. Makanya kalau kalian ngobok-obok Alkitab ketemu sama HTD tak jeglekin kamu. Ya, ini yang dengerin ini kan yang dengerin ini ya toh. Ini penjelasan HTD sangat mudah dipahami. Ternyata benar. Yang bodoh itu Mukalap, yang dusta itu Mukalap, yang tidak paham pemberitaan salib itu Mukalap. Bukan Paulus yang salah, bukan. Paulus itu cerdas kok. Very very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi Ndul. Ya, Ndul, toleransi Ndul. Gak usah membuat narasi seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama ya Pak HDD, ya nggak apa-apa. Kita bisa hidup bersama-sama. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.